kembali lagi di Imago Day Kids. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga selalu sehat-sehat terus ya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Adik-adik, Karut mau tanya nih, adik-adik tahu nggak apa tema pertemuan Imago Day Kids pada hari ini? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu nggak apa-apa, Karut kasih tahu ya. Tema pertemuan hari ini adalah begitu besar kasih Allah. Apa? Begitu besar kasih Allah. Nah, jadi selama pertemuan hari ini kita akan membahas begitu besarnya kasih Allah di dalam hidup kita sampai kita juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong nih adik-adik, Karut punya satu lagu yang cocok banget dengan tema hari ini. Tapi dinyanyikan dalam logat bahasa Betawi. Nah, unik banget kan? Mau tahu seperti apa dan bagaimana gerakannya? Yuk, kita sekarang bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Betawi ini yang berjudul Karena Begitu Gede Kasih Allah Kepada Kita. Masuk ke surga. Karena begitu gedenya kasih Babe, Dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa. Yang percaya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, Dia dapat hidup kekal selama-lamanya. Yesus juru selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa. Yang percaya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Dapat hidup kekal selama-lamanya. Diampuni dosanya masuk ke surga. Adik-adik, menarik bukan? Nah, sekarang Kak Ruth juga ada nih Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita sambil nyanyikan lagu John 3:16 ini dalam bahasa Inggris dan ikuti gerakannya ya. He lives in
Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, makanya semoga hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Minta agar virus corona ini cepat berakhir dan tidak ada virus-virus lain lagi. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah benar-benar siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Adik-adik, kita belajar yuk sama-sama ayat hafalannya. Tapi bukan hanya menghafal, kita akan memperagakannya dengan gerakan supaya adik-adik bisa lebih hafal. Kak Ru contohkan dulu ya. Perhatikan adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulang bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gimana adik-adik? Udah hafal? Yuk kita sekali lagi ya, harus lebih semangat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay, good job adik-adik. Jangan lupa untuk dihafalkan terus ya ayatnya. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak David di Ilustrasi Firman. Tapi ilustrasi firman hari ini sangat spesial, yaitu karena hari ini kedatangan Kak Ruth. Hai adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah belajar ayat hafalannya bersama Kak Ruth. Iya Ayo, dong. masih ingat nggak? Ayo adik-adik, inget nggak dari ayat berapa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, tunjuk angkat tangannya. Aku juga ingat, Kak Ruth. Mantap Kak David. Ayatnya adalah diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, hebat nih adik-adik. Kak Ruth juga nih masih Iya. hafal ya. Nah, untuk mempermudah adik-adik untuk mengingat, Kak David ada ilustrasi nih. Wow, gimana tuh Kak David? Ya, di sini Kak David punya hati. Hati ini melambangkan Allah. Coba boleh dipegang Kak Ruth? Boleh. Nah, selain itu Kak David juga ada boneka di sini. Boneka ini melambangkan manusia. Nah, dahulu hubungan antara Allah dengan manusia sangat baik. Nih, dilambangkan dengan pita ini. Pitanya bagus ya, masih baik sekali. Akan tetapi, manusia sering berbuat dosa, baik yang itu disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya apa? Ayo adik-adik. Misalnya adik-adik lebih memilih bermain daripada ke gereja. Waduh, gimana tuh ya Kak Ruth? Atau adik-adik berkelahi. Ingat nggak? Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, karena manusia sering berbuat dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Gimana nih Kak Ruth? Gimana ya Kak David? Wah. Adik-adik gimana nih biar Terputus nih. Jadi jauh deh. Jauh, makin jauh manusia dengan Allah. Tetapi adik-adik lihat ya, hatinya sangat besar, menambahkan kasih Allah yang sangat besar juga. Maka Allah mengirim putranya yang tunggal. Ayo, siapa? Masih ingat nggak adik-adik? Siapa ya? Siapa putra dari Allah Bapa? Ayo, yang lahir di dunia. Ayo, siapa? Ya, betul, yaitu Yesus Kristus. Wow. Ya, Yesus Kristus berkarya di dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Bahkan Yesus Kristus wafat di kayu salib. Tapi karena wafat dan kebangkitannya, maka hubungan Allah dengan manusia itu kembali menjadi baik. Wow. Coba diangkat Kak Ruth. Wah, baik lagi hubungan Allah dengan manusia. Tapi semua itu harus lewat Yesus Kristus. Karena kasih Allah yang begitu besar sehingga mengutus putranya yang tunggal untuk wafat di kayu salib, maka kita semua, termasuk adik-adik, Kak Ruth, Kak David, harus mengikuti seluruh ajaran-ajaran dari Yesus Kristus. Mendengarkan firman-Nya, rajin berdoa, agar hubungan kita kembali menjadi baik. Setuju adik-adik? Ayo, setuju nggak? Aku setuju, Kak Ruth. Aku juga setuju dong. Kalau adik-adik setuju juga ya. Pastinya dong, Kak Iya. Ruth. Oke deh, cukup sekian ilustrasi firman hari ini. Semoga ilustrasi firman ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi adik-adik. Shalom teman-teman, pada hari ini kita akan membuat gambar seperti ini dengan tulisan dari Yohanes 3 ayat 16. Jadi bahan-bahan yang kita akan butuhkan untuk hari ini adalah pola motif bumi, tangan, dan hati yang sudah diberikan dan bisa teman-teman print, lalu lem dan gunting, alat mewarnai apa saja yang teman-teman punya, dan juga pulpen atau spidol hitam untuk menulis. Langkah pertama adalah untuk mengambil alat mewarnai, lalu kita bisa mewarnai bumi,
tangan, dan juga hatinya. Kalau gambarnya sudah selesai diwarnai, kita akan menuliskan ayat kita di dalam hatinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menggunting semuanya dengan gunting. Ketika semuanya sudah digunting, kita akan menggunakan lem untuk mengelemnya. Kita bisa memberi lem pada bagian atas dari tangannya. Lalu kita akan mengelem hatinya. Kalau sudah ditempel, jadi deh karyanya. Selamat mencoba ya teman-teman. Dadah. Pengumuman. Bagi adik-adik yang minggu lalu mengikuti kuis berhadiah, kali ini kami akan mengumumkan pemenangnya. Langsung saja diumumkan. Untuk pemenang pertama dari kuis berhadiah, kami ucapkan selamat kepada Chelsea dengan akun Instagram @msutanto. Selamat ya Chelsea. Untuk pemenang kedua, kami ingin mengucapkan selamat kepada Keanu dengan akun Instagram @tabita.lim. Selamat ya Keanu. Bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah, jangan khawatir karena masih ada begitu banyak kesempatan. Adik-adik, kuis berhadiah minggu ini diganti menjadi lomba kreativitas. Silahkan adik-adik membuat kreativitas berikut ini yang polanya dapat diunduh di link YouTube kami. Buatlah sekreatif mungkin sesuai dengan kreasi teman-teman. Silahkan kirimkan melalui direct message Instagram @imagodbsd. Tapi syaratnya untuk mengikuti lomba ini yang pertama, subscribe YouTube imagodbsd, yang kedua follow Instagram dan TikTok @imagodbsd, dan yang ketiga segera kirimkan ke DM Instagram kami. Kami tunggu ya, paling lambat hari Rabu depan, tanggal 17 Maret 2021. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan imagodbsd, kami mengucapkan selamat datang dan kalian boleh mengecek selain YouTube, kami juga memiliki akun media sosial lainnya seperti Instagram dan TikTok dengan akun @imagodbsd, dan kami juga hadir di Facebook. Jadi pastikan kalian sudah mensubscribe, memfollow, dan meng-add semua akun-akun Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube kami. Nah, acara yang terdekat untuk anak-anak remaja adalah Jumat depan pukul 18.30 WIB, yaitu acara Cell Group. Yuk teman-teman remaja, kita sama-sama ikut untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sharing firman, dan juga kita akan saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Ditunggu kehadirannya ya, see you! Acara ini disponsori oleh
M. Joyo Resto. Bagi adik-adik yang belum pernah mencoba masakan yang sangat lezat ini, yuk boleh banget nih kita kontak dan lihat Instagramnya di @mjoyofood. Pastikan kalian mencoba semuanya ya, dijamin lezat. Adik-adik sekalian, saudara-saudari terkasih, marilah kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan kemurahan-Mu kepada kami. Terlebih lagi Engkau telah menyertai kami dalam acara Imago Dei Kids pada hari Minggu ini. Ajarilah kami selalu mau membuka hati dan diri kami untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan perintah dan kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda yang setia, Engkaulah Bunda yang telah mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Maka ajarilah kami agar selalu mencintai Putra-Mu dan melaksanakan perintahnya. Dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, para pembina Imago Dei Kids, dan semua kita yang berada di rumah selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah belajar banyak sekali ya tentang kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Maka dari itu sebagai lagu penutup, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama lagu yang berjudul Begitu Besar Kasih Allah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Tuhan Yesus memberkati.